Tuhan, Shalom. Kisah sengsara memang sengsara. Dari tadi kadangkala saya bilang, aduh cari not yang tinggi, mana tinggi. Susahnya minta ampun saya. Tetapi inilah salib yang setiap tahun Pastor Simon hampir tidak pernah menjadi Yesus. Tadi betul-betul menghayati dan suasananya sengsara saya pribadi memang hayati betul-betul siksanya menyanyi padahal bukan panggul salib. Satu ketika ada seorang petugas liturgi yang bilang, pastor saya mau bertugas tapi saya ada pergumulan. Dan satu ketika dan saya bilang itulah salib. Ada pergumulan tapi tetap mau melayani. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setiap orang tua mau menunjukkan kasihnya terhadap anaknya. Dan orang tua akan selalu memberi. Memberi kasih yang terjelmah di dalam setiap bentuk, baik yang besar pun yang kecil. Baik yang menyenangkan pun yang menderitakan. Namun ini adalah bentuk kasih dari orang tua. Dan siapapun yang hadir di sini pasti berasal dari orang tua. Muncullah para musisi yang mulai mengarang lagu. Entah untuk ayah atau untuk ibu. Entah untuk keduanya, untuk ayah dan ibu. Dan biasanya kalau lagu ini dibawakan pada saat sungkem pernikahan, menetes air mata dari pasangan, calon nikah, dan juga dari orang tua. Tidak tahu apa yang mereka rasakan dari pihak orang tua. Bisa jadi karena mungkin sewa gedung terlalu mahal. Bisa jadi mungkin karena menu catering terlalu mewah. Bisa jadi. Atau bisa jadi karena bukan main nak. Kau kalau berdiri dan remas bapak punya paha, hati-hati bisulku pecah. Bisa jadi dari pihak orang tua. Tetapi dari pihak anak bukan bisa jadi atau kemungkinan, melainkan hampir dipastikan. Dari pihak anak yang menetes air mata, mengingat pengorbanan dari orang tua mengasihi mereka. Kalau anak tidak menangis waktu berlutut di orang tua, ini bisa jadi ini maling kundang. Yang menikah ini maling kundang atau siapa itu? Pokoknya orang-orang durhaka. Tetapi kalau dinyanyikan sedangkan tidak ada lagu saya selama memberkati pernikahan. Tidak ada lagu sekalipun. Tapi ada lutut orang tua dan paha orang tua untuk dipegang oleh anak mereka. Pasti. Apalagi lalu siapa Foni atau siapa yang menyanyi. Ya. Sudah kata ibu begitu dengar kata ibu pasti menangis. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa mereka mengingat pengorbanan orang tua? Yang kadang marah sebagai bentuk kasih. Yang kadang memberikan hadiah sebagai bentuk kasih. Saat memberikan hadiah, mereka tersenyum. Dan saat marah, mereka menangis. Tapi semuanya bentuk kasih. Diingat oleh anak-anak. Karena sampai saat itu, saat mereka berlutut, orang tua menghantar dengan kasihnya, anak-anak ini mengalami hidup baru dalam keluarga kecil.
Hari ini ada pengorbanan kasih terbesar yang terjadi di Bukit Golgota. Bukan saja menghantar kita pada satu perenungan, Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita karena kasih-Nya. Menghantar kita bukan saja pada keluarga kecil, keluarga yang baru, tetapi menghantar kita pada hidup kekal keluarga Allah. Bukan karena pertama-tama pengalaman Yesus wafat supaya ada air mata, tangis dan kesedihan, melainkan supaya mengajak kita semakin merenungkan pengorbanan Tuhan. Sehingga derita bukan sekedar cerita dan siksa bukan sekedar kisah, namun menjadi satu perenungan bahwa Yesus wafat karena Dia tidak mau kehilangan. Kematian Tuhan ketika Dia meninggal tapi tidak bermaksud meninggalkan. Dia tetap ingin supaya setiap orang ada bersama dengan Dia. Inilah makna peringatan wafat Tuhan. Adegan kisah sengsara dalam Pasio yang panjang menarik untuk kita renungkan bersama. Dengan sederet peran yang terbentang di sana. Ada Pontius Pilatus yang memutuskan. Ada Yudas Iskariot yang berkhianat. Ada Simon Petrus yang menyangkal. Ada wanita yang bertanya. Ada ahli Taurat orang Farisi yang terus menghasut bersama rakyat. Ada macam-macam peran yang ditampilkan di hadapan kita. Mungkin kita pernah mengambil peran itu dulu. Mungkin pada masa lalu kita pernah mengambil peran itu. Tetapi sekarang ini Bapak Ibu kita tidak perlu memilah. Saya dulu jadi Longinus, sang perwira yang pada akhirnya mengakui, yang menusuk lambung Yesus, si Longinus itu. Mungkin dulu saya Yudas Iskariot, mungkin dulu saya Simon Petrus, mungkin dulu dan seterusnya. Kita tidak perlu memilah peran. Tetapi saat ini dan selanjutnya kita harus memilih peran. Memilih peran saya dalam mengikuti jalan salib Tuhan. Dan jika ini terjadi Bapak Ibu umat yang terkasih dalam Tuhan, maka kematian Yesus menjadi kesempatan bagi kita. Bukan pertama-tama untuk membalas kasih-Nya, tidak. Karena seberapa besar usaha kita membalas kasih Tuhan tidak akan pernah setimpal dan sebanding dengan apa yang Dia lakukan. Namun pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, kematian Yesus disalib menjadi kesempatan bagi kita untuk tetap berdiri kokoh kuat di samping Yesus, untuk terus berjalan bersama Yesus, dan untuk senantiasa setia memanggul salib di dalam Yesus. Yesus tidak mau kehilangan kita, tetapi kadangkala kita rela kehilangan Dia. So cinta, sudah sayang, menggiurkan, Tuhan mengajak kita
Berapapun balasan terhadap Tuhan tidak mampu. Tetapi Tuhan hanya mengharapkan, menghendaki kita tetap ada bersama dengan Dia. Mati sekalipun, yakni mematikan dosa-dosa lama. Supaya ketika Dia bangkit, Dia tidak cari kemana-mana. Kita ada berdiri, kita pernah berjalan, kita selalu memikul salibnya. Sehingga ketika Dia mati, Tuhan jamin engkau akan bangkit bersama aku. Semoga demikian.